Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Firmansyah dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 di PT Mulia Cemerlang Abadi. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pendahuluannya. Untuk materi pertamanya yaitu pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri yaitu PT MCH atau Mulia Cemerlang Abadi, yang dimana PT ini berada di Cicurug. Nah, PT ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang garmen atau tekstil. Perusahaan ini telah mengintegrasikan teknologi informasi dalam setiap proses kegiatannya, yaitu sistem Sage ERP atau Internet Resource Planning, atau bisa disebut juga sebagai sebuah aplikasi manajemen bisnis yang mempermudah pengoperasian atau pengolahan bisnis secara terintegrasi. Nah, dalam menunjang proses bisnis pada organisasi implementasi teknologi informasi, tidak selamanya dapat berjalan sesuai harapan dan mencapai keberhasilan tujuan organisasi. Ada risiko kegagalan yang cukup besar dalam implementasi TI dikarenakan nilai investasi yang menyertainya cukup besar. Oleh karena itu, agar implementasi TI dapat berjalan dan digunakan secara maksimal, organisasi memerlukan suatu kerangka kerja yang dapat membantu organisasi untuk membenahi tata kelola TI dengan sesuai dengan standar kelola TI gitu. Nah, tata kelola TI atau teknologi informasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kerugian bisnis, biaya di luar perkiraan, kualitas penggunaan teknologi informasi yang rendah, serta kegagalan teknologi informasi memberikan nilai negatif kepada perusahaan. Nah, penting dan perlunya evaluasi tata kelola teknologi informasi dilakukan adalah untuk memastikan keselarasan organisasi TI dengan tujuan organisasi, sehingga penggunaan TI dapat mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, COVID atau disebut kepanjangannya dari Control Objective for Information and Related Technology merupakan salah satu standar kerangka kerja yang digunakan untuk menilai tata kelola teknologi informasi. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu melakukan evaluasi tata kelola informasi di PT Mulia Cemerlang Abadi menggunakan framework COVID-5. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuannya mengetahui tingkat kapabilitas tata kelola informasi pada domain IMD di PT Mulia Cemerlang Abadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Nama saya Muhammad Sapa, dan di sini saya akan melanjutkan bagian 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada COVID. COVID adalah suatu panduan standar praktek manajemen teknologi informasi dan sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance. Rangka kerja yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani pemisah atau gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT lainnya. COVID berisi tujuan pengendalian, petunjuk audit, kinerja, dan hasil metrik, faktor kesuksesan, dan model kedewasaan. Untuk COVID-5 merupakan sebuah framework terbaru yang dirilis ISAKA pada tahun 2012 yang membahas mengenai tata kelola dan manajemen TI. Framework COVID-5 diperuntukkan mengukur dan memantau kinerja TI, berkomunikasi dengan layanan, dan mengintegrasikan praktek pengolahan terbaik. Dan selanjutnya ada audit SI, yaitu audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan mendorong pencapaian suatu
tujuan suatu lembaga atau perusahaan secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Kayak penetration testing atau tes penetrasi. Biasanya mereka itu nyewa atau punya spesialis IT di bidang keamanan untuk menguji keamanan atau sistem keamanan pada sistem tersebut. Untuk IT governance sudah tidak dapat dipungkiri lagi, penggunaan sistem dan teknologi informasi atau disingkat dengan STI sudah melekat pada suatu organisasi atau perusahaan karena banyak dari organisasi telah menerapkan STI dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan bisnisnya. Menurut Wea dan Rose pada tahun 2004, tata kelola TI menggambarkan proses keseluruhan perusahaan dan membagi wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan mengenai TI dan pemantauan kerja investasi TI. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, saya Rapita Suci. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bab yang sebelumnya. Nah, pada bab ini, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan, di mana di sini saya akan menjelaskan cara menentukan domain dan kontrol proses untuk melakukan audit tata kelola teknologi informasi, studi kasusnya yaitu PT MCA. Nah, pada tahap yang pertama, di sini kita melakukan pemetaan sasaran tujuan yang mengacu pada COVID-5 yang meliputi 17 tujuan perusahaan pada umumnya. Nah, untuk menentukan sasaran tujuan tersebut, PT MCA ini mengidentifikasi COVID tujuan perusahaan dengan tujuan perusahaan PT MCA tersebut. Nah, maka dihasilkan adalah pada nomor 4 dan nomor 6. Nah, di mana setelah melakukan pemetaan sasaran tujuan, selanjutnya kita akan melakukan ke proses sasaran terkait TI-nya. Nah, setelah menentukan enterprise goals-nya, kita akan menentukan sasaran terkait TI-nya. Nah, di sini akan menghasilkan primer dan sekunder. Nah, di mana primer itu adalah tujuan yang berkaitan atau tujuan yang utama. Nah, untuk sekunder itu adalah yang tidak ada hubungannya. Nah, pada hasil pemetaan ini didapatkan 4 proses pada PT MCA. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya, di mana pada tahap ini adalah hasil pemetaan TI yang sebelumnya masuk ke sasaran ke proses. Nah, sebelumnya itu mendapatkan 4 proses primer di mana adanya hubungan yang utama. Nah, di sini kita akan masuk ke sasaran prosesnya, yaitu ada 5 proses domain, yaitu ada domain IDM 1 sampai IDM 5. Karena sebelumnya hasil pemetaannya yaitu pada PTNCA itu mendapatkan 4 proses domain yang primer pada IDM 01, 02, 03, dan 05. Nah, setelah ini kita selanjutnya akan menentukan tingkat kapabilitas pada PT MCA. Nah, di mana di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu hasil analisis kesengajaannya. Nah, hasil analisis kesengajaan ini seperti di sini ada tingkat. Di sini dilihat terlebih dahulu atau dicek sebelumnya menggunakan grafik kapabilitas. Nah, di mana bisa kita lihat bahwa warna merah dan warna hijau itu adalah IDM 2 dan IDM 3, yaitu mendapatkan level 1 atau pada tingkat pertama. Nah, untuk warna biru itu ada IDM 1, yaitu pada level atau tingkat yang kedua. Nah, untuk yang warna ungu itu adalah IDM 5 pada tingkat ketiga. Nah, setelah melakukan atau melihat pada grafik kapabilitas, kita akan lanjut ke jaring laba-laba kesengajaan. Nah, ketika kita melihat ini atau membuat ini, lalu kita bisa simpulkan atau hasil analisis kesengajaannya, yaitu di mana IDM 01
atau yang IDM 01 tingkatnya itu ada di tingkat kedua dan targetnya ketiga dan mendapatkan gap-nya yang 1. Nah, setelah melakukan hasil analisis kesengajaan ini, nah baru kita akan masuk ke proses perhitungan kapabilitasnya dengan rumus yang sudah ada. Nah, di mana atau dengan proses yang sebelumnya dimasukkan, dihitung, kan di sini kita mendapatkan 4 proses bermain. Lalu kita hitung, maka dihasilkan yaitu 1,75, di mana 1,75 ini menunjukkan bahwa implementasi IT di PTMCA ini sudah berjalan dengan tujuan mereka. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Aprilian Pamungkas. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Oke, di sini kita masuk ke bab terakhir, yaitu ke bab penutup ya. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami adalah yaitu berdasarkan hasil perhitungan rata-rata tingkat kapabilitas yang telah dicapai oleh proses domain IDM 01, IDM 02, IDM 03, dan IDM 05, maka diperoleh hasil tingkat kapabilitas saat ini implementasi TI di PTMCA berada pada tingkat 1 atau proses yang sedang dijalankan dan dengan nilai sebesar 1,75. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi TI di PTMCA telah berjalan dan mencapai tujuannya, namun belum ada proses untuk memastikan keuntungan dalam proses pengiriman dan optimasi risiko yang ditetapkan dan dicapai keluaran yang sesuai yang diharapkan. Untuk menciptakan tata kelola TI yang sesuai dengan target yang diharapkan, maka PTMCA dapat merapikan tata kelola TI secara menyeluruh dan berkelanjutan. Proses ini dapat diawali dengan fokus pada pencapaian tingkat 1, bertahap sampai dengan tingkat 3, yaitu dengan cara melengkapi semua keluaran proses yang belum dicapai pada tingkat 1. Selanjutnya dapat berfokus pada proses-proses yang berada di tingkat 2 saat ini dan melakukan perbaikan untuk mencapai tingkat 3. Dan saran dari kelompok kami, untuk PT Mulia Cemerlang Abadi atau MCA disarankan untuk membuat SOP agar mencapai persyaratan pada tingkat 3 sesuai dengan tingkat kemampuan yang hendak dicapai. Jika kebutuhan PT MCA adalah untuk merapikan kelengkapan data kelola TI yang ada pada PT MCA, maka prioritas dapat dipilih sesuai tujuan dan sasaran yang ada di organisasi dan dimulai dari proses yang memiliki dampak besar bagi organisasi dan secara bertahap mengevaluasi secara keseluruhan semua proses yang ada sesuai dengan standar kerangka kerja COVID-5. Dan mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.